sebagai pengawal pada organisasi dan konstitusi itu tidak menjalani mekanisme PO karena kita cabang aktif dan kita BPC ini siap, anggota biasa ini siap, panitia sudah siap. Tapi kita tiba-tiba dikasih surat caretaker setelah surat peringatan pertama. Tidak ada pengembangan 1, 2 itu tidak berjalan. Dan surat peringatan pertama itu pun salah juga kalau kita mungkin baca bersama. Itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua berdasarkan di forum konferensi kemarin itu di Yakoma PGI, saya langsung saja di Yakoma PGI karena memang waktu di 18 sampai 20 Januari di Rindam itu tidak berjalan. Kebetulan ada Pak Kadip PKK yang hadir di situ dan beliau akhirnya memutuskan bahwa ini ditunda sampai paling lama tanggal 20. Nah, setelah itu kita bersurat, kita meminta dikasih keringanan karena hari biasa, makanya banyak anggota ini yang bekerja dan beli. Sampai akhirnya kita meminta tanggal 22 sampai 24. Nah, itu di Yakoma PGI tanggal Februari, bulan Februari. Nah, baru di forum tersebut yang hadir melalui pengurus pusat kebetulan ada bidang OR yang membawa bidang itu sendiri, yang maksudnya percap ini kan di OR yang saya tahu. Nah, ada Pak Kadip juga dan Pak Seko. Nah, pas di situ agenda berjalan sampai pada pembacaan LPJ pengurus cabang. Nah, memang sempat skorsing dan sempat nanya lah di situ. Sempat nanya di situ apakah setelah tanggal 22 sampai tanggal 24 ini selesai akan dikaretekan. Nah, memang melalui Sekpung OR menjawab nanti akan dibawa ke rapat. Dan seperti itu. Suruh dia dulu itu. Nah, baru setelah itu terganggu ini ngomong ini. Baru pas di sana sempat kita membahas dan memutuskan soal tanggal. Ada yang bilang hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga ada yang bilang hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai akhirnya saya ingat bilang di sana bila tidak ada hari sekalipun ya cabang harus siap. Seperti itu, saya ingat sekali itu. Nanti kalau seandainya salah diklarifikasi langsung. Tidak ada hari sekalipun cabang harus siap, artinya tidak ada masalah. Nah, baru setelah itu 1 minggu setelah tanggal 22 konferensi itu, saya sekcap dan kabit 2 kebetulan bertemu dengan Sekun, Kabitor dan Sekun. Kami meminta kalau bisa jangan di tanggal 1 sampai tanggal 3 karena memang kesiapannya belum. Bahasa secara lisan ya. Sampai akhirnya kami memohon yang terakhir kalinya tanggal 8 sampai tanggal 10. Kalau memang ini tidak berjalan, PP siap, kita siaplah yang dilalui oleh PP maupun IKTK. Makanya di tanggal 5 berdasarkan pertemuan itu dan di forum konferensi kita berkirim surat dan mengirim undangan. Kebetulan saya undang juga ke Ketum memang mempertanyakan di situ kok telat gitu. Nah, saya tidak tahu di PP saya rasa sudah disampaikan juga kalau bilang ketua umum atau di rapat harian. Nah, artinya hanya sebatas itu saja. Dan saya balas ini tinggal beberapa agenda lagi tuh. Nah, kebetulan chatnya ada. Ini tinggal beberapa agenda lagi pasti kelar. Apalagi pertemuannya juga kemarin di tanggal 1 Maret itu kalau memang tidak selesai nggak apa-apa gitu. Di caretaker pun nggak ada masalah gitu. Nah, baru tanggal 8 Ketum WA saya gitu. Itu yang buat saya bingung. Ketum WA saya bahwa kita sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan konferensi. Artinya saya
dari pengurus cabang, panitia, bagaimana pelaksanaan konferensi gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin kita udah dengar. Atau ada lagi tambahan dari teman-teman? Iya. Halo. Ketua Umum tugas umum yang saya banggakan dan rekan-rekan pengurus pusat, kawan-kawan BPC. Saya nggak akan bicara soal mekanisme dan segala macam kronologi karena ketua cabang tadi sudah sampaikan. Pokoknya saya ingin menyampaikan kalau ada teman-teman di luar itu datang semua di sini itu adalah peserta konverja yang mereka kita sudah sampaikan soal surat caretaker dari PP. Mereka tidak terima satu. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka akhirnya mengusulkan kepada BPC yang sudah di caretaker lewat formal surat itu bahwa tolong dibuat forum anggota, undang senior, undang anggota biasa, dan juga undang pengurus pusat kalau memang bisa. Yang pertama, jalan itu forum anggota tanpa dihadiri pengurus pusat, tapi ada senior, ada anggota biasa, dan juga ada BPC itu semua hadir. Memang isinya rekomendasinya kita bersurat lagi kepada pengurus pusat dengan kop Civitas Game ke Jakarta, meminta bahwa pengurus pusat poin intinya mencabut caretaker tersebut dan paling tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu ke teman-teman Civitas Game ke Jakarta itu. Tapi memang tidak ada respon ya, tidak ada respon baik formal maupun non formal dari surat tersebut. Akhirnya kita buka forum anggota kembali. Teman-teman anggota biasa minta dibuka forum anggota kembali sampai akhirnya dibuka. Rekomendasi di forum anggota yang kedua itu poinnya mereka minta kita melaksanakan konferensi di depan pengurus pusat atau paling tidak di dalam supaya lewat di situ ketua umum dan juga teman-teman pengurus pusat bisa memberikan penjelasan daripada surat tersebut. Karena yang seperti tadi disampaikan Kecap bahwa ada mekanisme yang salah, terus ada kronologi juga yang sepertinya tidak dibaca dengan runtut semuanya dari persoalan di konferensi PGI kemarin itu. Kemudian teman-teman akhirnya mengambil jalan, kita datang dulu ke pengurus pusat hari ini. Kalau bisa kita harus jumpa dengan ketua umum. Tadinya semua anggota biasa itu minta kita dilibatkan juga di sini. Cuman tadi saya sampaikan dengan Doni, kita hargai pengurus pusat sebagai pimpinan nasional tertinggi. Mereka harus ketemu dengan DPC dulu. Mereka akhirnya terima. Yang kami harap di pertemuan ini kita bisa mencari win-win solusi lah, terkait itu Pak Sekum dan teman-teman pusat, supaya juga jangan sampai jadi situasinya jadi abstrak begini, jadi nggak jelas gitu kan. Ini bicara soal di caretaker diambil alih sampai hari ini pengurus pusat tidak pernah datang ke cabang. Kita juga bingung yang diambil alih yang mana. Soal urusan cabang segala macam masih kita bayar listrik kita. Artinya kalau bicara diambil alih ya sudah diambil alih semuanya gitu. Soal bayar listrik, soal urusan anggota juga. Ini kan masih kita juga. Akhirnya kami konsultasi ke BKS langsung dulu bingung. Ini kok gimana sih? Mereka bilang diambil alih, tapi yang bayar listrik masih kalian juga. Terus koordinasi soal diambil alih seperti apa dengan senior-senior? Nggak ada juga. Ya lewat forum ini kami minta penjelasan yang segamblang-gamblangnya dari ketua umum dan juga sekretaris umum dan teman-teman pusat gitu. Sekali lagi kami ingin bicara baik-baik, ingin bicara soal mekanisme organisasi yang runtut, jangan sampai juga kita juga nggak ingin terjadi lah. Ini pengurus pusat, simbol organisasi secara nasional, kami sangat hormati dan itu juga kami juga taat sama ADRT. Intinya begitu Pak Ketum, Pak Sekum dan teman-teman pengurus pusat. Shalom. Lagi teman-teman itu aja mungkin dulu. Tadi ketua cabang sudah menyampaikan kronologinya karena kita melihat kan kita tidak boleh melihat dari satu sisi. Artinya forum ini difasilitasi untuk supaya kronologi teman-teman sampaikan dan juga nanti akan disesuaikan dengan pendapat daripada pimpinan kita di pengurus pusat. Nah, ada yang mau nambah? Kami?
mendialog seperti apa kita sudah memang ada di secret dari tadi sore. Kedua, oleh kondisi GMK Jakarta yang hari ini diambil alih oleh pengurus pusat, ya memang tidak ada lagi memang untuk saya sampaikan, karena memang di surat itu juga kronologi itu kita sudah sampaikan ya di surat. Itulah yang merupakan pernyataan kita dari pengurus pusat bahwa ada tujuan dan kali ya kan mengenai pelaksanaan pembaca itu yang kita putuskan di kawan-kawan pengurus pusat bahwa telah lambat beberapa kali menyelesaikan mempercat, dan sebenarnya kalau misalkan bicara mekanisme organisasi dan segala macam, titik di mana mempercat diskorsing, kalau misalnya kita bicara persidangan kan ada skorsing, dan skorsing itu biasa bukan 60 menit, 2 kali 120 menit begitu. Kalau lewat dari situ itu deadlock sebenarnya ya. Awal itu kemudian sudah selesai bulan 12 lambat, mundur ke bulan 1 demikian, bulan 2 juga demikian, bulan 2 udah mulai mundur lagi 2 minggu. Makanya waktu itu ya sedikit juga harus disampaikan di sini, kita sempat ketemu ya secap kali 2 ya itu kan itu waktu itu memang karena aku juga motor juga bilang 1 minggu itu harus langsung sebenarnya kan di awal itu yang saya sampaikan di kawan-kawan bahwa konvercap ketika udah dimulai memang ketika dia mundur atau dia pelaksanaannya itu diskursi bahkan sampai 1 minggu itu bisa bilang sebenarnya dalam persidangan deadlock. Waktu itu kan inilah waktu itu ya harga motor 2 minggu dengan alasan yang kawan-kawan sampaikan untuk menggunakan ya sempat memang pada waktu itu di situ saya bilang ya sudah kawan-kawan karena kawan-kawan melaksanakan 2 minggu silakan kan gitu kan silakan beri saya info sama kita. Nah, setelah itu memang kita diskusi di PP kemudian sama kawan-kawan yang lain dengan kelembatan ini dan buat pada akhirnya kita mengambil alih. Pas jadi ambil alih sampai hari ini memang kondisinya kan kita lagi mempersiapkan sampai walaupun sampai hari ini belum ada yang ditunjuk menjadi yang mengambil alih. Nah, dalam artian juga sampai hari ini kita juga dari pengurus pusat tidak mau sembarangan juga untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih caretakernya. Makanya sampai hari ini ya masih mungkin sudah dilakukan pegangin di Jakarta. Sampai hari ini memang kita belum menentukan siapa yang akan tolong sama proses lah, karena kita juga tentu tidak sembarang juga kan akan memberikan siapa caretakernya. Kondisinya ya kalau kita dengan alasan konstitusional karena sudah seharusnya yang sudah selesai dengan waktu tersebut dan belum bisa selesai ya, dengan terang hati ya memang kondisi itu yang buat kita harus mengambil alih supaya bisa berjalan, supaya ada proses pergantian dan supaya ada proses keberlanjutan organisasi. Nah itu dari pengurus pusat itu dari kami, itu dari saya. Saya pikir sudah apa yang disampaikan sedikit jelas. Nah, tadi Sekun sudah sampaikan perihal kenapa pengurus pusat mengambil langkah caretaker kepada GMK Jakarta. Nah, bagaimana teman-teman? Ada tanggapan lagi terkait apa yang disampaikan oleh Pak tadi?
lah sedikit ini. Shalom, shalom semua. Kita hormat pengurus pusat tercinta kita dengan teman-teman BPC. Di sini tadi ketua cabang saya sudah menjelaskan kronologinya. Satu yang saya tekankan di sini, saya tidak berbicara yang namanya ADRT atau aturan main kita sekarang. Sekarang yang saya pakai itu logika kita sebagai keluarga berorganisasi, satu kasih satu Tuhan. Yang saya tahu di game kayak kita ini, cabang yang mati pun dihidupkan. Itu poinnya. Kalau saya pribadi ya, nanti teman-teman tambahkan ke. Terus di akhir kompercap kita kemarin itu, pengurus pusat menyampaikan, ini kita skorsing sampai waktu yang ditetapkan oleh pengurus pusat di situ. Jadi menurut saya kalau kita tarik lagi ke bulan 12, bulan 1 itu enggak pembahasan lagi, karena ini sudah berjalan. Lain hal tidak berjalan, kita bahas lagi yang bulan 12. Pengurus pusat datang menghadiri itu dan sudah berjalan pada pembahasan LPC. Itu yang pertama. Setelah itu saya mengikuti ketua cabang sama sekretaris sama ini ketemu dengan Kabid Sekum juga ada di Kalibata. Di situ belum ada keputusan. Yang namanya kami BPC sekarang ini, saya pribadi pun siap didemisioner. Kalau pengurus pusat mengatakan ini langkah untuk proses pergantian, di mana gitu? Padahal kita ketemu lagi kemarin di Tebet, kami bilang di situ, tanggal 8 sampai 10 kalau tidak selesai di Kerteker. Dan Sekum pun mengiyakan. Pak Kabit pun mengiyakan, begitu pun Pak Sekum. Sekarang Pak Sekum menandatangani surat Kerteker. Yang dimana Pak Ketum ini me-WhatsApp ketua cabang kami, pengambil alih cabang Kerteker, emang itu udah formal? Kan enggak juga. Satu di situ. Tadi yang saya bingung juga Pak Kabit kita ini Bang ya. Tadi Pak Kabit bilang sudah sepakat apa yang dinyatakan Sekum. Kemarin malam-malam kami datang ke sini untuk menemui Ketum waktu Ketum ngelayar. Pak Kabit dan Pak Sekum itu siap untuk mengawal kembali kompercap ketika dikasih surat tugas. Gitu loh. Jadi apa lagi sebenarnya yang membuat ini dimundur dan dikerteker? Ini sudah berjalan. Saya dan teman-teman saya 2 tahun jadi BPC gitu loh. Gak bisa kita menghargai itu. Kesalahan apa sih yang dibuat fatal di sini? Apa mempermalukan organisasi ini? Enggak juga. Gitu loh. Sudah berjalan, dikawal. Dinamika Jakarta ini kan bapak-bapak pengurus pusat ini lihat semua gitu loh. Yang dimana lawan kita senior kita, anggota kita, masa pengurus pusat kita lawan kita juga? Pengurus pusat kita orang tua kita di sini. Itu maksud saya. Dasar apa yang Kerteker ini gitu loh? Kepentingan ketua cabang nggak ada. Kalau ada pun isu ibarat kata nih, pribadi saya dibilang mau naik PPC lagi, saya buang itu jauh-jauh. Saya siap jadi misioner. Hargailah apa yang kami lakukan 2 tahun ini, gitu. Nggak logis lah kita ini. Cabang yang hidup berjalan, pengkaderan jalan, mau dibunuh cara kasarnya itu. Masa udah masuk proses pembahasan LPC kita mau ditikam di sini? Lain hal tidak berjalan sama sekali, gitu loh. Dirindam pun cabang ini kan habis. Teman-teman ini sampai ngamen jual ini jual itu. Masa nggak kita hargai panitia kita ini? Mau seperti apa kita buat game kayak kita ini? Saya sudah melihat di cabang saya sendiri, salib ini kebalik. Di pengurus pusat pun mau kebalik juga. Terus yang mau saya contoh siapa? Gimana lah selanjutnya pengurusan BPC kalau ada otoriter, salah sedikit Kerteker, salah sedikit Kerteker. Bukan yang bertambah cabang, malah mati cabang ini namanya. Apalagi kita baru tuan rumah kongres. Kita mempersiapkan itu. Tapi kita nih dengan anggota kita sendiri bulan-bulan. Sampai BPC kita pun ada sampai masuk rumah sakit di sana. Masa kita Kerteker lagi? Pak Sekum mengiyakan, Pak Kabit mengiyakan. Sekarang dibilang di Kerteker. Dengan alasan bulan 11, 12 bulan apa lagi? Bingung kita jadi di sini. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin di Kerteker gitu loh? Ada lagi voice note-nya Pak Ketum ini mengatakan
22 sampai 24 itu tidak terlaksana. Gimana sih ceritanya begitu? Berarti legitimasi pengurus pusat yang datang ke sana kemarin ilegal dong. Pak Ketum meniadakan dong. Tidak ada kesepakatan tanggal kemarin di sana karena pengurus pusat mengatakan ini diskorsing sampai waktu yang ditetapkan oleh pengurus pusat. Dan forum mengiyakan itu walaupun kita berdebat soal waktu. Saya sendiri yang mengatakan dia kembali ke pengurus pusat. Mau dipaksakan tanggal 1, 2, 3. Kalau nggak ada duit gimana? Alasan paling utama lah itu kalau menurutku. Melihat dinamika cabang yang terjadi. Masa kita begini terus? Gue nggak tahu lah. Jadi ujung-ujungnya pikiranku ini lari-lari. Apakah ini sentimen pribadi atau sentimen organisasi atau seperti apa gitu loh? Bingung kita. Seperti yang dibilang sekcap kita tadi. Kata Eden bilang, nggak pernah pengurus pusat saya lihat di cabang itu berapa langkahnya. Depan ada pecel lele sekali makan kek, atau sekali ngopi sekalian datang kan nggak ada juga. Terus mau gimana? Kalau begini kan ngajar-ngajaran cara-cara barbar gitu loh. Bicara organisasi tapi kita nggak diajarkan bicara organisasi. Bukan lagi kita bicara aturan-aturan mainan, feeling kita lah gitu loh. Bukan hanya ilmu kepastian yang harus kita pelajari, ilmu kehidupan pun harus ya. Bagaimana menghargai toleransi itu yang paling penting. Kalau kita menghargai usaha teman kita, apapun nanti bisa dikondisikan kok. Kalau semua berpakat pada itu, udah berapa cabang diketekan. Gitu. Yang mati dihidupkan, masa ini dimatikan? Bukan sampai 99 ini kawan. Kalau memang dari awal harusnya Pak Sekong juga di pertemuan kita terakhir tidak bisa lagi, harus diketeker. Itu dong kan? Ya gimana? Ini karena aku mengatakan sampai Pak Sekong bilang juga, saya masih ingat. Kalau nanti di Kompercap forum menanyakan soal tanggal kenapa tanggal segini, jangan pernah sangkut pautkan pengurus pusat. Dan kami siap badan pengurus cabang di situ. Yang penting Kompercap ini dilanjutkan. Bukan tidak dilanjutkan. Dan kita juga kan meminta itu apa? Permintaan terakhir toh. Kalau nggak keluar keteker. Terus mau gimana? Andai kata ini berjalan kemarin kan udah ada keputusan. Kita lihat dari situ. Selesai apa tidaknya? Ini pun diulur-ulur udah 3 minggu. Nggak ada juga. Jadi hidup segan mati tak mau cabang Jakarta sana. Emang udah solusi terbaik ketika ditunjuk ketua keteker. Gitu loh. Kita berapa banyak mengkader selama pengurusan kita? Enggak pengurus bisa harga itu. Berapa kegiatan yang kita ikuti, kegiatan pengurus pusat? Janganlah begitu. Sekali-sekali nurani itu dimainkan lah, jangan logika terus. Tidak logis. Kalau alasan mundur lagi, sudah berjalan ini barang. Gimana Bit? Ada Teman-teman. Ya saya pikir memang saya masih betul waktu mengawali terakhir sebelum skorsing bahkan saudara sana juga menyampaikan bahwa udah terlalu ribut sudah keker aja kan begitu. Tapi kami kan bijaksana bahwa diskorsing nanti apapun hasilnya kan kita sampaikan. Kami akan menggunakan kewenangan pengurus pusat kan gitu. Betul. Nah, itu. Jadi itulah yang kita lakukan, baru masuklah diskusi informal yang tadi disampaikan. Mungkin itu sudah, itulah intinya. Ya baik, shalom. Pertama tentu kita apresiasi kehadiran teman-teman di tempat ini. Satu langkah yang baik untuk kita semua. Meskipun kita tidak dapat informasi itu dari teman-teman yang datang, kita justru dapat dari mana-mana lah informasi itu. Iya. Jadi kalau kita nggak dapat informasi ini, aktivitas ini. Tapi sejauh kita tunggu zaman
apresiasi itu, tetapi terhadap kondisi perjalanan dan keputusan yang sudah diambil oleh pengurus pusat itu sudah berdasarkan dengan pada konstitusi, karena kita urus GMK itu kita hanya berdiri pada itu. Kalau yang lain-lain itu sudah saya pikir dasar yang perlu kita bicarakan. Tapi kita mengurus organisasi GMK ini tentunya berdasarkan pada itu, tidak ada banyak hal. Sebagai ketua umum saya tentu berdasarkan kepada itu, tidak kepada aspek-aspek yang lain, sehingga kalau kemudian keluar daripada itu dan kemudian keluar daripada waktu dan kebijakan-kebijakan yang sudah kita berikan, nah itu maka kita harus tegas terhadap itu. Jadi sehingga kita tidak bermain-main dengan aturan dan konstitusi yang sudah kita sepakati atau sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, saya kira kronologi itu juga kita sudah jelaskan berdasarkan dengan surat yang sudah kita kirim. Tentu itu sudah berdasarkan dengan yang pertama konstitusi menyangkut dengan BPC di KPK itu harus kenapa. Saya sebut teman-teman tahu itu ketika masa bakti itu selesai. Kedua, soal mekanisme yang sudah kita ambil itu sudah sesuai dengan mekanisme bahkan konstitusi yang ada di GMKI, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pancasila. Komparser GMK Jakarta itu berjalan pertama kali itu di kantor gubernur. Itu KSL. KSL, tapi saya waktu itu pembukaan karena saya dapat informasi juga, meskipun di Karawang waktu itu ada ketua cabang yang langsung WA bahwa sekalian pembukaan komparser. Loh, kan suratnya cuma KSL, kalau ini langsung pembukaan dan itu dari PKK yang ada. Jadi itu sudah sejak itu berjalan. Jadi bukan tadi itu sejak di mana kemarin, Rindam, bukan terhitung di situ. Saya kira itu sudah cukup waktu yang baik. Waktu itu bahasa yang berkembang bahwa minggu depan mulai, tapi kan sampai masuk ke Desember pada libur dan Natal waktu itu masuk ke Januari karena masih tahun baru dan kemudian diorganisasi untuk Februari. Kemudian mekanisme yang kita ambil juga itu teman-teman juga tidak, menurut kita ya teman-teman, tidak menghormati apa yang sudah PP sampaikan melalui surat maupun kebijakan-kebijakan itu, karena waktunya terlalu lama. Jadi tentunya mekanisme itu pertama surat. Jadi ada 2 surat. Jadi meskipun ketua cabang bilang tadi itu salah dan apa, ya itu mekanisme yang kita ambil. Pertama itu peringatan untuk segera laksanakan. Meskipun itu sudah pembukaan Komparcer dan KSL itu sudah dilakukan, kita melihat perkembangan itu tidak ada sehingga surat peringatan itu keluar untuk segera laksanakan Komparcer. Nah, surat yang kedua itu adalah batasan yang tanggal 22 sampai 24. Itu keputusan di rapat harian kita tanggal 20 Februari sebelum waktu itu di ruangan ini selesai rapat kita sudah percakapkan di situ bahwa kalau tidak lagi selesai 22 sampai 24 itu maka kita kartekan. Karena waktu itu sudah kita mau ambil alih kartekan, tapi karena teman-teman dulu sudah kasih kesempatan lagi terakhir ini, lalu kita putuskan di rapat itu kalau nggak salah Februari. Lalu kalau nggak salah teman-teman mulai 22 sampai pada kemarin
Nah, tapi kemudian waktu itu juga kita sebenarnya sudah bijaksana bahwa kalau kemudian nanti 22 sampai 24 itu misalnya molor 2-3 hari, tapi kemudian dia berjalan normal, misalnya berjalan normal begini, ini kan selalu alasan kuliah, gitu. Itu alasan paling mendasar. Karena kita lihat kita mahasiswa dan apalagi yang anggota baru, kita sudah bijaksana di situ bahwa yang penting dia berjalan normal. Berjalan normal itu ketika siang pagi kita kuliah berarti malam harus semangat. Karena ini tidak sama sekali sampai kemudian 1 minggu 2 minggu tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, itu. Jadi itulah mekanisme-mekanisme yang sudah kita ambil, kita lakukan kepada teman-teman dari Jakarta. Lalu setelah itu kita putuskan untuk teman-teman ini dikatakan berdasarkan dengan konstitusi dan mekanisme-mekanisme yang sudah kita lakukan. Kalau perhatikan surat yang kita kirim KPK kan ada poin-poinnya di situ yang kita rumuskan di situ. Jadi saya kira itu teman-teman semuanya, kita tidak punya satu bahasa yang tadi kita mau mematikan cabang Jakarta, bukan, justru karena kita mau memperbaiki cabang Jakarta, semua cabang-cabang ini, karena kan caretaker itu kan berarti kemudian mematikan cabang. Caretaker itu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi. Jadi saya kira itu tentunya kita semua supaya menghormati konstitusi, mekanisme dan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Teman-teman PPC ini sudah di KPK, sementara ada kekosongan badan pengurus cabang, dan kita ada dalam masa konsolidasi karena memang tidak mudah untuk kita menentukan siapa yang akan menjadi KPK, karena dampaknya juga